Media kita sekarang ini sedang ramai dengan pembahasan tentang adanya sebuah kasus dugaan tindak pidana ruda paksa yang diduga dilakukan oleh seorang pria disabilitas atau yang memiliki keterbatasan fisik atau tidak mempunyai dua tangan, berusia 21 tahun, berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya itu, sekarang ini pria tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di sebuah homestay di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kalau kita melihat pemberitaan di media massa, kasusnya menjadi simpang siur karena ada pihak kepolisian yang menyatakan kalau kasusnya merupakan kasus ruda paksa, tapi di lain pihak ada juga pihak kepolisian yang menyatakan kalau kasus ini merupakan kasus pelecehan seksual secara fisik. Menurut keterangan dari Dirkrimum Polda NTB atau Polda Nusa Tenggara Barat, penetapan pria tersebut sebagai tersangka dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan atau penyidikan. Jadi dalam kasus ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan 2 ahli. Dan berdasarkan hasil dari visum, ditemukan luka lecet di kelamin korban yang disebabkan oleh adanya benda tumpul. Dan tambahannya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap tersangka, menunjukkan bahwa pria tersebut itu melakukan dugaan tindak pidana tersebut akibat adanya pengaruh judi, minuman keras, dan trauma bullying sejak kecil. Jadi, walaupun pria tersebut itu tidak memiliki kedua tangan, pria tersebut itu diduga melakukan pemanfaatan kakinya untuk melakukan tindakan ruda paksa. Dan dalam kasus ini, pihak kepolisian itu menyebut bahwa tersangka memanfaatkan kondisi emosional korban yang saat itu sedang dalam kondisi lemah. Dan atas dasar inilah selanjutnya kemudian pihak kepolisian menjerat pria tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan ancaman hukuman kalau menggunakan pasal 5, yaitu non fisik atau hanya perkataan bisa penjara 9 bulan atau denda 10 juta, tapi kalau penyidik menggunakan pasal 6, yaitu berupa kasus ruda paksa, maka pelaku bisa dipidana penjara selama 12 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan pengakuan korban? Kalau kita melihat keterangan dari seorang pendamping korban, itu dinyatakan bahwa korban akhirnya berani melaporkan kepada pihak kepolisian setelah mengalami intimidasi dari tersangka. Dan berdasarkan pengakuannya, korban merasa dimanipulasi atau ditipu daya oleh si tersangka dan diancam oleh pria tersebut yang memanfaatkan psikologis korban untuk memaksanya mengikuti apa yang menjadi kemauan dari si tersangka. Jadi walaupun tersangka mempunyai keterbatasan fisik, tapi hal tersebut itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya dugaan tindak pidana ruda paksa dengan cara memanipulasi korban secara kata-kata, verbal, termasuk ancaman. Dan pihak pendamping korban itu berharap masyarakat bisa mengawal proses hukum ini agar semua berjalan dengan transparan dan berkeadilan. Atas tuduhan yang dialamatkan kepada si pria tersebut sebenarnya sudah membantah tuduhan tersebut dan dalam keterangannya, ia mempertanyakan bagaimana mungkin dirinya yang mempunyai keterbatasan fisik atau dalam kondisi disabilitas bisa melakukan dugaan tindak pidana ruda paksa. Sementara dia mengaku hanya mengikuti arahan korban dan merasa dijebak oleh si korban. Ibu dari pria tersebut itu mengaku terkejut atas kasus yang menimpa anaknya. Ia juga menyatakan bahwa pria tersebut sudah uh, tidak mempunyai tangan sejak kecil sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas dari si pria tersebut sehari-harinya. Kasus ini kemudian menjadi perdebatan, jadi ada yang pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana mungkin seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dapat
diduga melakukan dugaan tidak pidana ruda paksa. Artinya, di sini dituntut profesionalitas dari Polri untuk dapat membuktikan bahwa pria tersebut diduga sebagai terduga pelaku bukan merupakan korban kriminalisasi sebagaimana anggapan atau kecurigaan dari masyarakat. Satu hal, kalau memang pria disabilitas tersebut itu yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan terduga pelaku, maka pria tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tapi kalau sampai si pria tersebut itu bukan merupakan pelaku yang sebenarnya, maka pria ini bisa menuntut balik atas adanya laporan polisi palsu terhadap si pelapor berdasarkan pasal 220 KUHP karena dianggap telah membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian. Karena perbuatan itu misalnya sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sehingga terhadap pelaku yang membuat laporan polisi palsu tersebut itu bisa dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Termasuk melaporkan pasal fitnah dan pencemaran nama baik yang sebelumnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Dari kasus ini bisa kita ambil beberapa pesan yang harapannya bisa menjadi pembelajaran penting buat kita di kemudian hari. Pertama, kekerasan seksual tidak selalu terkait dengan kekuatan fisik. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tapi juga bisa melalui manipulasi psikologis dan intimidasi atau ancaman melalui kata-kata, termasuk menggunakan kondisi emosional korban yang sedang lemah. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap korban yang seringkali mengalami intimidasi atau ancaman atau tipu daya atau manipulasi yang membuat mereka akhirnya menjadi korban. Bahkan ragu untuk melaporkan apa yang telah dialami atau kejadian yang telah menimpanya. Jadi dukungan dari pendamping dari masyarakat sangat penting untuk bisa memberikan keberanian kepada korban agar bisa melaporkan apa yang dialaminya sehingga mendapatkan keadilan bagi korban. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan proses hukum yang adil dan transparan. Jadi kasus seperti ini membutuhkan proses hukum yang transparan dan adil. Tidak hanya untuk korban, tapi juga bagi tersangka. Pertama, tersangka yang mengalami disabilitas fisik. Jadi masyarakat diharapkan bisa mengawal jalannya proses hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat, menyangkut kondisi fisik pelaku yang tidak selamanya menjadi penghalang dalam terjadinya dugaan tindak pidana ini. Jadi apa saja mungkin terjadi sepanjang dalam kasus ini pihak kepolisian bisa menunjukkan bukti-bukti yang ada yang dapat membuktikan bahwa si tersangka adalah pelakunya. Yang kelima, peran edukasi dan kesadaran publik. Jadi di sini perlu edukasi atau pendidikan atau pemahaman mengenai dugaan tindak pidana ini, khususnya tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk melindungi masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap adanya tipu daya atau manipulasi atau ancaman atau intimidasi terhadap si korban. Yang ketujuh, pentingnya azas praduga tidak bersalah. Jadi dalam sebuah proses hukum, setiap orang berhak untuk mendapatkan atau dinyatakan azas praduga tidak bersalah. Artinya sebagai masyarakat kita tidak boleh terburu-buru untuk menghakimi atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana, kecuali sudah ada putusan hakim pengadilan yang menyatakan bahwa si tersangka atau terdakwa lah ya telah bersalah dan dihukum atas dugaan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya, kasus ini menjadi reminder buat kita kalau keadilan harus ditegakkan secara komprehensif dan berimbang. Artinya, kita perlu memberikan hak kepada korban dan tersangka tanpa persangka atau tuduhan. Jadi proses hukum yang transparan dan adil adalah sebuah kunci untuk dapat memastikan bahwa kebenaran akan terungkap atau kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dalam kasus ini. So, akhir kata, ya tetap harus waspada,
Karena kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Salam penegakan hukum yang berkeadilan.